Jangan siksa kami lagi, Pak. Bapak kita pilih 2 kali. Saya milih dengan mata kepala saya sendiri. Saya nyoblos Bapak jadi gubernur. Saya nyoblos Bapak 2 kali jadi presiden. Kenapa Bapak perkosa saya hidup-hidup? Hari ini bener-bener udah peringatan darurat untuk masyarakat Indonesia. Gue masih gemeteran sekarang. Dan gue masih gak percaya apa yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Bahwa 2 kali keputusan Mahkamah Konstitusi dipatahin dengan segala macam peralatan perabotan dari pemerintah yang menghancurkan dan merusak semua peraturan-peraturan konstitusi negara kita. Sumpah gue udah seharian gak bisa kerja. Badan gue merinding, lemes, takut, dan gak punya harapan lagi sama Indonesia. Sumpah mati. Barusan aja di sosial media kita ngepost ini semua darurat banget karena ini dulu adalah sebuah siaran tahun 91 bulan Oktober. Ada serangan dari makhluk yang tidak kelihatan, katanya suka makan orang, yang bisa membunuh seluruh masyarakat Indonesia. Dan ternyata dikeluarkan lagi statement ini bahwa benar-benar hari ini sepertinya hancur banget. Karena Mahkamah Konstitusi kemarin sudah tahu ya bahwa keputusannya adalah bisa kepala daerah itu bisa diusung oleh partai yang tidak duduk 20%. Jadi PDIP bisa mengajukan calon-calonnya, dan umur dari yang mengajukan menjadi kepala daerah harus 30 tahun. Tapi lagi-lagi setelah Wapres kita terpilih dengan umur yang belum mumpuni 40, MK dirubah-rubah menjadi bisa jadi Wapres, dan sekarang adik bontotnya sebelum umur 30 bisa mencalonkan diri sebagai pilkada. Dan kemarin sempat dibatalin sama MK, sempat dibatalin. Tapi hari ini digunakan alat terbarunya pakai DPR untuk bisa tiba-tiba rapat dan tiba-tiba merevisi hasil keputusan MK. RUU kekerasan rumah tangga aja nggak beres-beres, RUU segala macam RUU nggak beres-beres, tapi ngubah umur anak presiden bisa jadi kepala daerah bisa dalam waktu 1 hari sebelum makan siang udah keluar jawabannya. Dan demi kesiapan itu semua menteri udah di reshuffle untuk melancarkan semua apapun yang terjadi di pilkada dan juga koalisi yang akan diambil oleh rezim. Dan kepala Golkar sudah juga antek-anteknya, dan gue udah gak ngerti lagi sekarang. I have no hope. Gue ngobrol sama lebih dari 5 orang yang duduk di DPR dan lebih dari 7 orang yang di pemerintahan. Mereka semua bilang, Dino, kalau lo punya kesempatan untuk pindah ke luar negeri dan tidak ada tetek bengek anak-anak atau guret ini guret itu, lo nggak ada mulut yang lo kasih makan lagi, keluarga lo sudah bisa berdiri sendiri, keluar dari Indonesia karena Indonesia udah nggak punya harapan lagi. Seperti yang gue bilang dulu kan, kalau konstitusi itu dilanggar, nggak cuman akan sekali, dan gak akan cuman sekali doang ngelanggar, semuanya akan dibabat dengan segala macam caranya. Gue udah gak bisa keluarin lagi kata-kata yang menyebut nama orang karena sudah ada undang-undang perlindungan menghujat pemerintah, dan undang-undang perlindungan tidak boleh menghujat keluarga royal family. Jadi udah, ini adalah saat-saat terakhir untuk kita yang bisa bersuara, dan saat-saat terakhir untuk menyadarkan lo jangan mikirin artis yang lagi selingkuh dan juga ngurusin selangkangan orang lain. Karena negara lo mau hancur. Allahu Akbar. Gila, gue udah, frustasi gue udah sampai gue gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dari tadi gue gemeter dan gue pikir ini udah di ambang batas. Zaman pemerintahan Bapak Soeharto itu cuman 1 orang anaknya dijadiin menteri aja, Indonesia gempa bumi, sampai revolusi, sampai reformasi. Ini 3-3-nya, kakaknya, iparnya, dan adik bontotnya duduk. Semua dengan cara yang tidak merit, dengan cara yang tidak mumpuni, dan credentials yang tidak mumpuni. Kenapa lo semua diam? Kenapa lo semua gak pernah bersuara? Kenapa lo semua gak merasa ini aneh? Kalau ada lo, kasih tahu cara gue bisa keluar dari Indonesia ini secepatnya, dan gue bisa pergi segera. Please bantu gue untuk pergi dari Indonesia karena gue udah gak punya harapan lagi. Gue gak punya pegangan lagi di Indonesia. Kalau nggak calon presiden kita Pak Prabowo untuk sadar. Pak Prabowo, please. Pak Prabowo, kalau memang punya akal sehat, selamatin bangsa Indonesia, Pak. Karena dari kemarin, setiap hari yang kita punya harapan dipatahin, dan gak akan ada keluar dari mulutnya, ini demi rakyat, ini demi rakyat, ini demi rakyat. Sudah gak ada demi rakyat, padahal pemerintahannya sudah mau selesai.
Jangan siksa kami lagi, Pak. Bapak kita pilih 2 kali. Saya milih dengan mata kepala saya sendiri. Saya nyoblos Bapak jadi gubernur. Saya nyoblos Bapak 2 kali jadi presiden. Kenapa Bapak perkosa saya hidup-hidup? Dan saya udah gak bisa banyak banget gerak, Pak. Inflasi, harga semua naik. Banyak orang di PHK. Orang-orang sekitar saya banyak kehilangan pekerjaan. Pak, tolong Pak, jangan jahat gitu sama saya, jangan jahat gitu sama teman-teman rakyat ini Pak. Kita tuh orang kecil, orang cuman bekerja doang. Dan kenapa cuman mikirin diri sendiri sih Pak? Tolong dong, bukan keluarga Bapak aja yang harus diselamatin. Indonesia ini bangsa loh Pak.